Selamat datang di Streetwave Podcast, perbincangan mengenai film, musik, game, teknologi, dan opini tentang banyak hal. Selamat mendengarkan. Streetwave Podcast episode 19. Masih di segmen Street Tech. Kali ini judulnya adalah Nuclear Option for Mindshare, AMD versus Nvidia. AMD versus Nvidia. Jadi kalau sekarang para PC gamer khususnya, jadi hanya ada dua perusahaan yang memproduksi GPU atau Graphic Processing Unit, yaitu AMD dan Nvidia. Mungkin kalau tahun-tahun ke belakang pernah dengar perusahaan namanya ATI gitu. Nah sekarang ATI ini sudah di beberapa tahun yang lalu dibeli oleh Nvidia dan sekarang berubah namanya menjadi Radeon atau RTG, Radeon Teknologi Radeon Teknologi Grafik gitu kalau nggak salah, Radeon gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat kartu grafis yang tulisannya Radeon atau mungkin kotak kartu grafis GPU di toko-toko komputer tulisannya Radeon, yaitu dulu itu nama perusahaannya adalah ATI, terus dibeli AMD sehingga sekarang jadi Radeon itu tadi. Nah kalau Nvidia ini sudah pemain lama, saya kira kalau orang yang banyak menggunakan PC untuk ngegame pasti tahulah Nvidia. Dan Nvidia ini mindshare-nya sangat kuat. Jadi nanti kita akan bahas apa yang dimaksud mindshare itu ya. Mindshare-nya sangat kuat sehingga saya yakin kalau orang ditanya gitu ya, ketika mungkin dia mau beli PC, mau beli GPU, mau beli graphic card, kalau mau beli graphic card terutama pasti sudah ada bayangan di kepalanya itu nama Nvidia gitu ya. Karena memang yaitu mindshare-nya sangat kuat. Jadi kalau PC gamer setahu saya gitu ya, apalagi di Indonesia, ketika ngomong graphic card pasti yang tertuju adalah Nvidia, dan itu tercermin ketika kita ke mungkin pusat perbelanjaan yang banyak jual komputer, banyak ada toko komputer gitu ya. Itu pasti mereka menawarkan penjualnya itu kalau graphic card ya Nvidia gitu ya. Karena ya memang ya secara penjualan memang lebih menguntungkan. Jadi nama Nvidia itu saja sudah bisa bisa membuat orang untuk membeli. Jadi namanya saja bisa jadi pertimbangan gitu. Belum nanti performanya gitu ya. Walaupun urusan performa atau mungkin urusan value ya. Jadi antara harga dengan performa itu nanti bisa diperdebatkan. Apakah Nvidia ini memang pantas dengan harga seperti itu, karena memang Nvidia ini terkenal apalagi sekarang dengan RTX 20 seriesnya itu ya, dengan harga yang sangat mahal. Dan ya itu nanti akan kita bahas kenapa sampai bisa semahal itu. Kalau nggak salah saya kemarin pernah ngomong di podcast episode yang berapa itu saya lupa. Jadi $1.200 untuk graphic card itu menurut saya sih nggak worth it gitu. Walaupun ternyata setelah saya baca-baca ya, mungkin ada beberapa kasus yang $1.200 itu menjadi wajar, tapi bukan untuk gamer. Kalau saya pastikan itu bukan untuk gamer gitu, karena masih ada opsi lain gitu ya. Dan kembali ke mindshare tadi, jadi nama Nvidia saja sudah bisa
menjadi pertimbangan orang untuk membeli. Apalagi di mungkin belok sedikit ke laptop gitu ya, apalagi di laptop. Jadi kalau laptop, orang lihat laptop sudah ada kata-kata tempelan stiker kecil GeForce, itu pasti udah bayangannya pasti, wah ini pasti laptop bagus, laptop mahal, laptop gaming gitu ya. Ya tidak bisa disalahkan ya, karena memang ya kenyataannya seperti itu. Terus kenapa Nvidia bisa punya pengaruh seperti itu ya. Jadi namanya saja bisa punya pengaruh ya, karena mindshare tadi. Jadi kalau teman-teman yang biasa mungkin hobi dengan PC, terutama game gitu ya, sering mungkin baca-baca artikel atau lihat video di YouTube yang sekarang sangat populer gitu ya. Jadi YouTube itu kan platform yang sangat populer, jadi banyak yang membuat konten tentang benchmark hardware itu ya. Ya yang biasanya paling terkenal ya, kalau nggak CPU ya GPU-nya yang di benchmark, jadi dipertandingkan istilahnya. Jadi antar merek, antar series dicoba mana yang performanya lebih bagus, dan bisa dipastikan Nvidia itu untuk masalah GPU itu sampai saat ini ya, sampai saat podcast ini direkam gitu, itu masih mempuncaki klasmen lah. Jadi kalau pertanyaannya GPU level consumer terutama, jadi level PC desktop, GPU apa yang paling cepat, GPU apa yang performanya paling tinggi, ya Nvidia gitu ya. RTX Titan gitu, atau mungkin 2080 Ti, dan belum tertandingi. Jadi kalau saya bilang tadi hanya ada 2 ya, supaya juga nggak terus yang bikin GPU di dunia ini cuma 2, enggak, tapi untuk segmen gaming ya memang terkenalnya cuma 2 ya. Jadi chipsetnya, bukan vendornya ya. Kalau vendor kan banyak, ada MSI, ada Asus, ada Zotac, ada Sapphire, ada XFX, banyak lah kalau itu vendornya. Tapi yang buat chipnya, buat prosesornya GPU itu ya cuma AMD, Nvidia untuk saat ini. Yaitu tadi masih tidak terkalahkan Nvidia di puncaknya itu ya, dengan RTX 2080 Ti nya. Di AMD belum sanggup mengalahkan Nvidia, walaupun dengan seri terbarunya yaitu arsitektur RDNA. Jadi di seri RX 5700, 5400, banyak sekarang variannya, itu masih belum bisa mengalahkan. Walaupun kalau dilihat secara value, jadi secara perbandingan antara harga dengan performa, itu kalau menurut saya itu masih lebih worth it AMD itu ya. Ya ini memang pilihan yang tidak populer, tapi ada alasannya gitu. Dan kalau saya berani bilang bahwa GPU-nya Nvidia ini overpriced, dan apa yang membuat dia laku ya mindshare itu tadi. Jadi karena orang melihat dia ini di klasmen puncak, jadi share grafiknya Nvidia ini kalau di benchmark ya memang ya paling atas, paling cepat. Jadi itu membuat persepsi di orang yang melihat, terutama ya di kebanyakan orang ya, berarti GPU yang paling bagus ya Nvidia gitu, dari atas sampai bawah. Walaupun yang menang kan ya cuma RTX 2080 Ti itu pun ya kalau RTX 2080 Ti itu memang sebagian besar di program-program yang dijalankan, di game-game yang dijalankan, memang dia paling cepat gitu ya. Walaupun itu belum tentu berlaku bagi yang seri di bawahnya. Jadi yang RTX 2070, RTX 2060
mungkin GTX 16 series ya, 1660, 1650. Kalau ditandingkan dengan GPU-nya dari AMD itu yang RX 5500 XT atau mungkin Vega series atau mungkin Polaris yang lebih tua lagi, itu belum tentu punya value yang sama gitu. Mungkin menang, tapi karena harganya tidak, ya bagi saya tidak masuk akal. Jadi seperti di podcast episode berapa itu, episode 16 gitu ya, is all about price, atau 15 saya lupa. Jadi sebenarnya nggak ada produk yang buruk, yang ada adalah bad price. Dan bad price ini yang uniknya adalah bad price ini bisa menjadi bukan bad price, jadi secara objektif dia itu harganya itu buruk, tapi bisa diterima di orang-orang bahwa itu baik, itu benar, harga seperti itu benar. Nah, itu juga suatu fenomena yang unik menurut saya dan aneh sebenarnya. Dan ini terjadi di GPU ya, di ranah graphic card itu terjadi, dimana Nvidia itu bisa sampai memasang harga $1.200 dan untuk RTX 2080 Ti nya, dan masih ada yang membeli. Dan saya kira kalau ketika ya nggak tahu, tapi menurut sepengetahuan saya dan yang seperti ini nih banyak yang dalam tanda kutip banyak yang membela gitu ya. Jadi membela Nvidia kenapa menjual graphic cardnya sampai di $1.200 untuk level consumer itu dalam tanda kutip banyak yang membela. Ya pembelaannya yang paling gampang yaitu tadi, dia ya kenyataannya memang paling tinggi ketika di benchmark, ketika diuji ya paling cepat gitu. Dan ya sebenarnya juga nggak bisa disalahkan juga ya, karena memang kenyataannya yang paling cepat gitu. Tapi kan kalau dilihat kan urusannya bisa lebih dari urusan yang paling cepat, tapi bisa dilihat dari sisi yang lain, yaitu value-nya. Jadi perbandingan antara harga dengan performa yang didapatkan. Contohnya gini, misalkan kalau gampangnya ya contoh GPU aja, misalkan satu GPU memainkan satu game yang sama, ada dua GPU dari dua perusahaan menjalankan satu game yang sama. Kalau pakai GPU yang A misalkan, GPU A ini punya performa katakanlah FPS rata-ratanya adalah 100 FPS gitu ya, lumayan tinggi gitu ya, dan itu sudah memberikan pengalaman yang cukup baik lah untuk game di 100 FPS. Terus yang B ini 80 FPS, ya kalau menurut saya sih juga masih oke di 80 FPS. Tapi yang GPU yang A ini, graphic card yang A ini harganya katakanlah $100 gitu ya, $100. Dan sementara GPU yang B ini harganya $60. Nah, untuk selisih 20 fps dan selisih 20 fps tapi selisih 20 fps performanya, tapi harganya bisa lebih murah 40% gitu. Jadi kalau performanya kalah 20% tapi harganya lebih murah 40%. Nah, kalau menurut saya ya saya milih GPU yang B, karena secara experience, secara pengalaman bermain di 100 dan 80 fps itu nggak terlalu beda jauh gitu ya. Apalagi mungkin dengan kualitas yang sama, cuma mungkin fps frame per secondnya lebih besar yang A daripada yang B. Tapi kalau sudah di atas, kalau menurut saya sih ya sudah di atas 60 fps gitu ya, itu kadang-kadang
susah untuk dibedakan gitu. Jadi apa, halusnya gameplay, terus mungkin kualitas gambarnya itu biasanya sudah bisa diabaikan. Makanya kalau menurut saya sih lebih menguntungkan kalau kita pilih graphic card yang B gitu. Tapi bagi orang yang pengennya ya pokoknya saya pengen yang terbaik, ya pasti milih yang A, walaupun lebih mahal 40% gitu loh. Dan saya kira itu ya kalau cuma 20 fps dari 80 dengan 100 itu masih bisa diabaikan, kecuali misalkan yang B ini 40 fps, yang A ini 60 fps. Nah itu mungkin bisa milih yang A gitu ya. Tapi kalau hanya untuk dengan satu game gitu ya, satu game yang sama, satunya 80 fps, satunya 100 fps, ya mending kalau saya sih milih yang B. Dan itulah gambaran secara umum itulah yang terjadi dengan AMD versus Nvidia. Jadi diibaratkan Nvidia itu yang A gitu, dan AMD itu yang B. Tapi ya mau gimana, tapi kan memang ya strateginya Nvidia itu ya memang tepat. Jadi dia mengeluarkan graphic card yang gimana caranya nanti saya bisa menang di benchmark. Jadi nanti para reviewer, para YouTuber yang channelnya berhubungan dengan teknologi, khususnya komputer gitu ya, khususnya gaming, itu ketika saya ngasih sampel review di sana diuji oleh para konten kreator, para media, itu GPU saya yang paling atas. Jadi GPU saya yang paling cepat gitu. Dan nanti kalau urusannya sudah itu, maka orang yang melihat reviewnya, orang yang membaca artikelnya, maka dia berarti ya perusahaan yang memproduksi GPU yang terbaik adalah Nvidia. Dan kalau ini sudah menjadi ya memang sudah Nvidia menjadi jaminan gitu ya. Misalkan kalau analogi yang lain, misal kalau air minum yang paling bagus itu Aqua gitu ya, maka kalau itu sudah jadi anggapan yang meluas ya, jadi common ya, menjadi anggapan umum gitu. Ya sudah, itu nanti bisa menjadi alasan untuk perusahaan itu membandrol produknya dengan harga yang sangat mahal gitu ya. Ya karena apa ya? Karena ini kan yang terbaik, dan yang terbaik itu yang nggak murah kan gitu. Jadi analogi sederhananya gitu. Dan kalau teman-teman yang pengen mengetahui detailnya bisa cari informasi, itu banyak. Jadi bisa teman-teman rangkum sendiri, atau mungkin ada yang membahas masalah itu gitu. Dan ya itu nggak bisa disalahkan, tapi ya kembali lagi ya, karena tidak semua konsumen itu mau repot-repot mencari info sampai sedetail itu ya. Jadi ya nggak bisa disalahkan juga kan, kadang-kadang orang itu kan pengen praktisnya, ya sudah, saya punya uang, saya pengen beli yang terbaik mana gitu. Dan itu tidak bisa disalahkan gitu. Dan memang yang disayangkan dari AMD itu saya nggak tahu kenapa, jadi kok kayaknya AMD ini terkesan menahan-nahan gitu ya, atau mungkin terkesan menahan-nahan, atau memang bener nggak punya produk yang bisa menyaingi Nvidia gitu. Nah itu urusan lain lah, yaitu pembahasan yang lain kalau itu. Ya memang AMD ini terkesannya selalu bermain di kelas-kelas menengah. Jadi GPU-nya itu terutama GPU. Kalau CPU memang dia sudah ya, Intel sekarang sudah kalah lah, tamat lah ya Intel dengan AMD gitu ya.
Jadi kalau masalah GPU ini AMD ini beberapa tahun terakhir ini pasti selalu bermain di mid range, jadi di area menengah ke bawah ya, jadi mid dan low. Jadi dia nggak pernah menargetkan yang kelas high gitu. Makanya main share-nya kalah. Jadi ketika di benchmark ya GPU-nya AMD ini yang seri terbarunya ini ya masih tetap kalah dengan RTX 2080 Ti dari Nvidia. Jadi kalah, main share-nya sedikit, dan yang biasanya yang ngerti AMD ini sebenarnya menawarkan value yang lebih bagus, seperti analogi yang saya sampaikan di awal tadi. Sebenarnya punya value yang bagus, tapi ya karena itu tadi kebanyakan orang ya melihatnya ya siapa yang menang gitu ya. Jadi nggak sampai repot ya ini punya value yang bagus loh gitu. Ini perbandingannya seperti ini, kamu akan lebih ekonomis, itu kan ya jarang lah ya gitu. Ya, akhirnya kalah. Ya akhirnya ya kalah main share. Jadi main share itu artinya adalah ya ini intinya ya kalah anggapan lah. Jadi anggapan bahwa GPU yang terbaik itu Nvidia dan AMD nggak bisa, belum punya main share yang seluas itu. Biasanya ya cuma di level antusias, dan antusias pun kadang-kadang antusias PC gamer gitu ya. Itu kadang-kadang juga masih kadang-kadang bias gitu ya. Jadi karena memang fanatik dengan satu merek, akhirnya membela satu merek itu mati-matian walaupun sebenarnya produknya jelek gitu ya. Itu berlaku bagi AMD dan Nvidia, itu dua-duanya. Jadi nggak cuma Nvidia tok, tapi AMD juga punya basis fan seperti itu ya gitu. Dan karena kalah main share akhirnya terus ya kalah main share, terus kalah performa di benchmark gitu ya, akhirnya nggak ada kompetisi. Karena nggak ada kompetisi ya, akhirnya Nvidia ini bisa ya istilahnya sih monopoli. Jadi bisa seenaknya sendiri memasang harga gitu. Dan puncaknya ya kalau menurut saya sih ya puncaknya ya di ketika dia mengeluarkan RTX 2080 Ti gitu ya, dimana flagshipnya, jadi produk flagshipnya ya RTX 2080 Ti itu dibanderol dengan harga $1.200 dengan alasan feature ray tracing yang ketika dirilis itu hanya saya ingatnya satu game, yaitu Battlefield 5 yang menggunakan feature ray tracing. Itu bukan ray tracing utuh gitu ya, jadi cuma istilahnya sih hybrid. Jadi ada ray tracingnya, tapi ada juga yang nggak ray tracing. Jadi kalau ray tracing sendiri adalah itu teknik lighting di gaming ya sebenarnya. Itu bukan teknik yang baru, tapi seakan-akan Nvidia yang memasarkan dengan RTX seriesnya itu ya, artinya nggak ada. Akhirnya karena seperti itu ya nggak ada kompetisi, Nvidia bisa memasang harga dengan seenaknya gitu. Dan itu ya wajar, karena urusannya perusahaan itu bukan ya perusahaan apapun lah. Jadi urusannya perusahaan itu kan cari uang ya, cari keuntungan. Jadi kalau Nvidia itu misalkan penghasilan terbesarnya ya dari para PC gamer, karena dia menjual GPU untuk ngegame. Itu bukan berarti Nvidia punya tujuan untuk memberikan pengalaman game paling bagus untuk para gamer ya, enggak. Tujuannya adalah cari uang gitu. Karena perusahaan ada tanggung jawab kepada stakeholdernya, pemegang sahamnya, untuk cari uang sebanyak-banyaknya. Dan untuk iklim di sini ya itu sangat menguntungkan Nvidia, karena dia sudah punya mind share yang cukup besar. Jadi ya
kita bisa lihat aja kalau teman-teman tahu Steam. Jadi di Steam itu ada apa ya, namanya statistik gitu ya, statistik yang mendata hardware yang mengakses Steam, dan itu bisa dilihat GPU apa yang paling dominan di para pengguna Steam. Itu ya tetap Nvidia. Itu karena nggak ada kompetisi, menang mindshare, bisa bandrol harga seenaknya sendiri sampai $1.200 gitu ya. Dan untuk sampai saat ini ya masih seperti itu gitu. Tapi ini ya dengar sih, dan ini memang masih menjadi perbincangan yang hangat di kalangan para PC entusias itu ya, bahwa untuk kedepannya mungkin Nvidia tidak bisa seleluasa sekarang, karena kelihatannya AMD sudah akan mampu sih. Jadi belum terkonfirmasi secara real gitu ya. Nah, ini masih banyak rumor, banyak bocoran-bocoran gitu ya, bahwa memang nanti GPU next gen-nya dari AMD ini bisa mengungguli Nvidia. Jadi untuk GPU-nya AMD yang akan dirilis nanti bisa mengungguli performa dari RTX 2020 seriesnya Nvidia dengan lompatan performa yang cukup tinggi lah ya. Jadi, tapi itu baru rumor, tapi kok kelihatannya sih kemungkinan besar sih iya gitu loh, karena melihat banyak bocoran dan ya memang logis karena nanti bisa dilihat. Jadi kalau melihat nanti apa yang bisa ditawarkan AMD adalah melihat apa yang bisa ditawarkan oleh konsol yang akan datang. Jadi di PlayStation 5 dan Xbox Series X itu kan dua-duanya pakai AMD. Jadi kalau untuk masalah mindshare ini AMD sudah mulai punya mindshare ya. Jadi karena dia dapat istilahnya dapat proyek untuk bikin hardware-nya di konsol itu kan, dan kalau urusannya game tuh ya urusannya konsol, dan itu saya sudah sampaikan sering sekali di podcast sebelumnya juga. Dan ini membuat Nvidia ya harusnya sih nggak bisa seenak, jadi membandrol harga seenak yang sekarang atau yang kemarin gitu. Karena kalau dia kalah performa tapi tetap dengan harga yang sekarang ya siapa yang mau beli. Jadi misalkan kalau graphic card Nvidia misalkan di benchmark gitu ya dengan graphic card AMD yang baru, jadi yang kita misalkan graphic cardnya sudah rilis gitu ya di benchmark, dan kenyataannya ternyata memang AMD bisa mengungguli Nvidia, tapi Nvidia menjual dengan harga yang sama gitu, yang sama dengan sekarang gitu. Dan karena AMD juga bukan perusahaan yang goblok gitu ya, karena mereka juga pengen GPU-nya laku gitu ya. Nah, mereka pakai strategi membanting harga gitu, jadi bisa 40% lebih murah daripada Nvidia dan performanya lebih tinggi. Itu ya disimulasikan saja, jadi kira-kira GPU graphic card mana yang laku gitu kalau seperti itu. Tapi bisa juga seperti ini, jadi dua-duanya sama-sama menaikkan harga. Nah, itu yang cilaka adalah konsumennya. Jadi yang cilaka adalah para PC gaming yang pengen punya hardware dengan performa yang tinggi. Nah, kalau dua-duanya bisa
seperti itu, ya udah cilaka, karena dua-duanya akan punya alasan untuk menaikkan harga gitu. Tapi kalau saya kira sih enggak, karena pasti AMD juga pengen punya pasar gitu ya, jadi pengen istilahnya merebut pasarnya Nvidia juga. Dan salah satu ya satu-satunya cara ya adalah dengan punya performa yang tinggi dan harga yang bersaing gitu. Jadi sudah nggak bisa mengandalkan value, karena mengandalkan value ya kita lihat hasilnya sekarang ini ya tetap nggak bisa gitu loh. Tetap orang melihatnya di benchmarknya itu, jadi di klasmen benchmarknya itu siapa yang paling menang, dan ternyata strategi itulah yang paling efektif. Dan itu yang saya maksud dengan nuclear option ya. Jadi saya harap AMD itu menggunakan dalam tanda petik nuclear option. Nuclear option itu artinya ya AMD saya harap all out untuk apa GPU yang akan dirilis, yang akan datang gitu ya. All out itu artinya ya pokoknya bahwa kamu keluarkan teknologi terbaikmu, kalahkan Nvidia, dan pasang dengan harga yang kalau bisa sih sangat jauh lebih murah gitu loh. Karena ya cuma itu caranya kalau AMD pengen menang. Dan Nvidia ini kan juga nggak goblok, dan saya akui Nvidia ini memang lebih berani ya, jadi perusahaan yang lebih berani. Contohnya ketika dia mengeluarkan ya RTX seriesnya itu, jadi Nvidia kalau saya lihat ketika mengeluarkan RTX series ini tidak mempedulikan lonjakan performa yang sangat jauh dibandingkan seri sebelumnya. Jadi seri GTX 1010 series gitu ya, jadi Pascal, arsitektur Pascal itu ya 1080 Ti gitu ya. Itu kalau kita bandingkan untuk performa FPS-nya ya tradisional lah gitu ya istilahnya, itu paling cuma 25% atau nggak salah dari, jadi RTX 2080 Ti itu lebih cepat 20% daripada GTX 1080 Ti, tapi harganya berkali-kali lipat. Jadi kalau GTX 1080 Ti itu berapa dolar ya, kalau nggak salah sih dia di $700 lah kalau nggak salah ya. Nah itu flagshipnya ketika di GTX 10 series, jadi GTX 1080 Ti. Terus ketika RTX diluncurkan, RTX 2080 Ti jadi di kelas yang sama lah ya, jadi kelas high end-nya itu $1.200. Itu hampir 2 kali lipat lonjakan harganya, hanya menawarkan 20% tambahan performa. Dan saya kira, dan kenapa saya bilang Nvidia itu sangat berani, karena dia mengandalkan ya cuma feature real time ray tracing itu yang ketika itu hanya Battlefield 5 saya masih ingat yang mensupport, atau mungkin sebenarnya sih jadi Nvidia, kalau saya dengar rumor-rumornya ya Nvidia itu ya bayar si developernya Battlefield 5 itu siapa sih, DICE kalau nggak salah, EA untuk mau menggunakan fiturnya ray tracing, real time ray tracingnya itu. Walaupun sekarang sudah nggak terlalu relevan gitu ya, orang main Battlefield 5 itu, misalkan saya juga main Battlefield 5, dan Battlefield 5 itu asiknya ya bukan urusan ray tracingnya sebenarnya sih, ya karena memang gameplaynya aja yang bagus gitu. Dan saya kira orang yang main Battlefield 5 juga urusannya bukan ray tracing lah itu. Dan ya itu jadi menurut saya sih Nvidia itu sangat berani, dan karena Nvidia berani maka harusnya sih ya namanya perusahaan kompetitor lah ya, pasti Nvidia juga pasti cari-cari info entah apa caranya gitu ya tentang
performa yang akan ditawarkan GPU-nya AMD yang akan dirilis. Mungkin kedua belah pihak, jadi AMD dan Nvidia pasti juga sama-sama saling mengincar gitulah ya, karena ini perusahaan multinasional besar gitulah ya, jadi bukan, dan pasti persaingannya persaingan di yang kita nggak tahu itu pasti ada lah intrik-intrik seperti itu. Dan karena Nvidia ini ya menurut saya perusahaan yang berani itulah ya, jadi ketika mengeluarkan produk ya sudah kita keluarkan dan cukup konsisten menurut saya. Maka ya mau nggak mau kalau AMD pakai nuclear option ya pasti Nvidia juga nggak mau kalah, karena ya masalahnya untuk Nvidia adalah penghasilan paling besar itu ya di PC gaming untuk Nvidia gitu. Dan kalau itu bisa dikalahkan ya itu kan pasti akan mengganggu cash flow-nya Nvidia gitu, dan pasti Nvidia juga punya mungkin senjata rahasia lah ya istilahnya untuk juga mengalahkan AMD. Dan kalau Nvidia juga all out gitu ya, maka AMD juga nggak akan berani atau punya pikiran, karena loh GPU saya kan paling bagus gitu ya, paling bisa mengalahkan kompetitor, maka saya akan membandrol harga yang mahal juga gitu loh, sama seperti kompetitor saya waktu yang lalu gitu. Nah itu akan dilakukan kalau Nvidia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau Nvidia masih punya ya dalam tanda kutip senjata rahasia itu tadi, maka AMD juga akan mikir juga, wah kalau saya langsung kasih mahal ini, kalau performanya nggak sangat jauh gitu ya, jadi misalkan bisa mungkin mengungguli sampai 200% gitu ya, tapi kayaknya sih ya nggak mungkin. Jadi kalau performa nggak terlalu jauh, sementara saya pasang harganya mahal, nanti orang juga nggak akan beli, orang tetap akan milih Nvidia karena Nvidia sudah punya mindshare dulu, dan itu bisa jadi alasan pembelaan lagi gitu. Jadi bisa saja nanti para fansnya Nvidia ngomong, lo memang sekarang AMD yang menang, tapi kan harganya kan nggak terlalu mahal gitu loh. Nah itu juga bisa jadi alasan juga, karena ya tapi nggak tahu kalau Nvidia ini karena memang sudah lama menjadi apa ya, menjadi rajanya lah ya di GPU, di urusan graphic card ini. Nggak tahu dia berani nggak untuk menurunkan harganya gitu ya, jadi sehingga lebih kompetitif. Itu saya juga belum tahu gitu. Bagaimana nantinya gitu ya. Tapi saya kira kalau kedua perusahaan ini menggunakan ya dalam tanda petik nuclear option, jadi saling pengen menghancurkan satu sama lain, itu yang paling diuntungkan adalah konsumen sebenarnya, jadi para PC gamer. Karena akan datang suatu masa dimana GPU tidak akan overpriced, tapi dia akan menawarkan performa yang jadi lonjakan performa yang sangat lumayan lah ya. Dan itu bisa akselerasi, artinya kita nggak akan nunggu 2 tahun baru akan ada GPU yang baru yang menawarkan performa yang lebih tinggi gitu ya. Bisa jadi cuma dalam hitungan setahun atau mungkin 6 bulan kedua belah pihak kan akan saling menyerang gitulah ya, mengeluarkan teknologi terbaiknya, mengeluarkan inovasinya gitu. Dan itu pasti akan berpengaruh dengan harganya gitu. Ya saya harap seperti itu gitu. Ya itu sih harapan saya, tapi kan kenyataannya sih kita nggak akan tahu gitu ya, sebelum itu terjadi. Tapi ya ini menurut informasi yang beredar sekarang, rumor-rumornya sih akan seperti apa yang saya sampaikan. Dan ini saya kira waktu yang terbaik itulah ya untuk jadi seorang PC gamer, karena kita akan melihat ya kompetisi itu berjalan lagi. Jadi
Kalau mungkin tahun-tahun sebelumnya itu hanya ada monopoli dan stagnansi, tapi tahun-tahun ke depan semoga sih banyak kompetisi, inovasi, dan tentunya uh, kalau bagi saya urusannya sih ya cuma harga yang terjangkau gitulah ya. Hardware dengan harga yang terjangkau dan performa yang lumayan gitu ya. Dan itu sih harapan saya, dan saya yakin itu harapannya para para pengguna PC, terutama para gamer yang pakai PC untuk ngegame itulah. Dan nah, kalau kalau dengar-dengar sih ya, kalau memang apa yang saya omongkan itu akan terjadi, maka kalau untuk saat ini sih, ini waktu yang tidak tepat teman-teman untuk mengupgrade atau bahkan untuk membeli PC gitu ya. Karena dalam hitungan bulan, kalau nggak salah 2 bulan dari sekarang GPU yang saya omongkan dari Nvidia atau AMD itu akan dirilis gitu. Dan kalau ya benar apa yang rumor, kalau memang benar apa yang disampaikan rumor media itu, ya maka untuk saat ini sih kalau ada teman-teman yang pengen upgrade PC-nya atau beli PC baru, saran saya sih sabar dulu, nunggu dulu. Karena kalau benar apa yang saya omongkan, maka akan ada penurunan harga yang cukup drastis, apalagi untuk GPU seri-seri sebelumnya. Jadi misalkan RTX 2080 Ti. Nah, logikanya seperti ini. Misalkan kalau Nvidia mengeluarkan GPU yang katakanlah 50% lebih cepat dari RTX 2080 Ti dengan harga yang anggap aja paling buruk sama dengan RTX 2080 Ti, yaitu $1.200 gitu ya. Nah, maka nggak akan mungkin harga RTX 2080 Ti yang baru terutama itu masih sama di $1.200. Pasti akan ada penurunan harga gitu. Dan ya bayangkan aja, misalkan flagshipnya misalkan RTX seri berapa itulah yang paling baru, misalkan 3080 Ti itu 50% lebih cepat dari RTX 2080 Ti gitu. Harganya sama $1.200 gitu. Nah terus RTX 2080 Ti yang sudah diproduksi mau dikemanakan itu? Ya pasti pengennya Nvidia yaitu stoknya ya dihabiskan. Caranya gimana ya? Harganya diturunkan. Dan harusnya sih drastis, karena ya kalau nanti mau dibandingkan ya tetap orang akan milih GPU yang baru karena lebih cepet kok dan harganya ya sama aja gitu. Bisa RTX 2080 Ti ini nggak laku gitu. Belum lagi nanti pasar barang bekasnya, jadi second handnya. Jadi dimana para pemilik RTX 2080 Ti ini pengen punya yang lebih cepat lagi ya beli yang 3080 Ti. Misalkan kalau benar namanya 3080 Ti itu ya, RTX 3080 Ti. Pasti nanti pasar barang bekas akan dibanjiri GPU bekas gitu ya. Dengan harga yang ya mau nggak mau ya banting harga. Emang siapa yang mau gitu ya beli barang bekas harganya mungkin karena alasannya ya dulu saya belinya $1.200 maka saya jualnya $1.100 itu. Terus ada barang baru yang harganya $1.200 yang 50% lebih cepat. Ya dipikir aja kira-kira orang mau beli yang mana. Dan yang mau jual kan ya pengennya ya daripada saya punya 2080 Ti gitu ya, saya jual mungkin $1.000 tetap nggak laku, ya sudah mending saya banting harganya aja. Dan itu menjadi waktu yang tepat ketika itu untuk membeli PC gitu, atau mengupgrade PC gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang sekarang punya cita-cita, wah saya pengen nyicipi gitu ya GPU-nya Nvidia RTX 20 series gitu ya. Jangan beli sekarang kalau
kalau saran saya sih. Jadi nunggu dulu, sabar dulu, lihat dulu keadaannya, karena ada kemungkinan bisa mendapatkan dengan harga yang lebih murah gitu. Kalau apa yang saya omongkan di depan tadi semuanya itu benar terjadi, tapi sih kemungkinan dan juga harapan saya itu benar-benar terjadi gitu ya. Karena itu akan sangat menguntungkan bagi para konsumen, terutama sih kalau saya sendiri sih, terutama konsumen yang sering membeli barang-barang second, jadi GPU second. Karena saya sendiri juga selama ini seringnya beli GPU itu second. Jadi beli GPU baru sih bisa dihitung lah, dan itu udah lama banget. Saya sudah lama nggak beli graphic card baru gitu ya. Seringnya saya beli graphic card yang second karena menurut saya sih lebih menarik secara harga dan performa lebih menarik, walaupun ya ada resikonya gitu ya. Nah ya namanya barang second lah ya, pasti ada resikonya. Dan ya itu tadi, jadi semua yang saya bicarakan itu sebenarnya sih ya harapan saya bagi saya, terutama yang senangnya beli GPU second, karena itu pasti nanti pasar GPU second akan kebanjiran GPU yang menurut saya sih performanya pasti masih lumayan, tapi ya karena itu memang produk yang lama gitulah ya selisih satu generasi, tapi harganya bisa sangat turun drastis gitu. Seperti yang terjadi ketika mungkin teman-teman tahu di tahun 2017-2018 di mana ngetren itu ya Bitcoin mining gitu ya, dan itu kan VGA dari GPU atau VGA dari AMD, terutama Vega series itu kan laku keras gitu ya. Walaupun harganya itu $500, jadi di 8 sampai 10 jutaan, nah itu laku keras. Tapi ketika miningnya turun, jadi profit miningnya turun, para miner ini sudah mungkin kehabisan modal dan ya sudah nggak terlalu menguntungkan, akhirnya dijual sangat murah gitu. Dan makanya saya banyak beli Vega series tuh. Di GPU saya semuanya hampir semua RX Vega gitu ya, dari mulai 6456 sampai Radeon 7. Itu ya saya bisa beli banyak ya, yang nggak terlalu banyak sih, tapi memang kalau dilihat untuk hanya satu komputer tapi pakai 2 GPU itu memang terlalu berlebihan. Ya saya akui itu memang terlalu berlebihan, tapi ya kalau bagi saya sih agak ya intinya sih karena banyak di pasaran banyak RX Vega yang murah, makanya saya berani beli, ya dalam tanda kutip berani beli agak banyak gitu. Dan ya semoga semua rumor ini bisa beneran lah ya, bisa terjadi benar gitu lah. Dan ya mungkin itu saja sih episode kali ini di Streetwave Podcast episode 19 di segmen Street Tech. Dan ya untuk Streetwave Podcast sekarang sudah ada di platform khusus podcast ya, seperti Spotify, terus Anchor gitu ya. Terus apalagi macam-macam lah, itu ada di deskripsi, saya cantumkan di deskripsi link-linknya. Jadi yang bisa mendengarkan mungkin kalau nggak terlalu suka dengan platform YouTube bisa ke platform podcast gitu. Itu saja ngobrol kita kali ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai ketemu di podcast selanjutnya.